Iya, masih dari Max Coffee Berita Satu Plaza, kita masih di Lansok. Dan seperti yang dikatakan Nastiti tadi, ada kepuasan tersendiri ketika kemudian kita mendapatkan album Pegang yang ada fisiknya. covernya. Ya, atau zaman dulu itu piringan hitam kayaknya bangga banget kalau bisa mengoleksi. Apalagi satu hal yang penting, kalau belinya itu yang asli. Jadi biasanya Yang kan asli, dibuka, ya. dilihat belakangnya begitu kan, masih mulus gitu. Beda Saya sama membaca kalau yang artikel, ada seorang pengoleksi seperti itu. Dia katanya mengatakan ada kepuasan batin tersendiri ketika membuka album baru itu gitu ya. Kita sambil minum ya. Kita masih bersama Mas Tanto. Mas Tanto, kalau saya menyambung yang tadi Mas Tanto, kita mau nggak mau harus siap ya musisi dalam hal ini. Terus kemudian apakah merasa dirugikan dengan adanya era globalisasi ini? Terus bagaimana caranya untuk tetap konsisten di jalurnya? Ya, kalau kita yang sempat hidup di era analog seperti Mas Benz tuh ya, kemudian Venta, saya gitu. Ada sesuatu yang hilang ketika kita masuk di era digital ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Benz. Jadi meraba sesuatu yang fisik itu sudah tidak ada lagi. Kemudian kenangan-kenangan indah kita tuh ya sirna. Tapi karena pasar musik itu anak sekarang, ya mereka nggak kehilangan itu karena begitu lahir eranya sudah berubah. Jadi bagi mereka sesuatu yang kita bahas sekarang ini ya tidak masuk dalam frame pemikiran mereka. Tetapi bagi pelaku seni menjadi sangat penting ya Mas Tanto, bahwa identitas pelaku seni itu justru harus punya album seperti itu. Identitas pelaku itu kalau di digital pun itu kan ada namanya digital booklet. Jadi kalau kita beli album itu tidak ketengan istilahnya, beli utuh, itu kita bisa juga mendownload ininya, apa namanya itu, data-datanya. Ya persis lah seperti yang fisik itu. Nah, cuman sekarang e-book ya. Cuman sekarang ini ya versinya kita melihatnya melalui gadget. Ya Nastiti ya bagaimana ya, zaman itu sudah seperti ini. Ya, jadi bagaimana kita sekarang ini bahwa kegiatan bermusik itu tidak boleh berhenti, tapi kita menyesuaikan diri dengan kehendak alam. Jadi dulu itu kalau rekaman itu kan harus banyak orangnya, sekarang cukup 1 orang, ya 2-3 orang. Kemudian perlu studio yang besar, sekarang di rumah, ya seperti itu. Ya karena itu teknologi, karena teknologi itu hakikatnya mempermudah kehidupan kita, dan itu sudah terjadi saat ini. Kehendak alam. Kehendak alam ya. Nah untuk apa namanya para musisi sendiri supaya tetap konsisten di jalannya, apakah kemudian mereka harus yang kita lihat kan sekarang ada beberapa toko rumah makan restoran ayam begitu ya, restoran ayam goreng yang ada CD-CD dari para musisi Indonesia. Apa tipsnya mereka supaya tetap konsisten di jalannya dan tidak hanya mengandalkan acara-acara on air atau off air di TV atau mungkin nyebrang jadi bintang sinetron begitu, Mas Tanto? Ya, laku di show atau pertunjukan itu akibat dari derasnya atau hebatnya penjualan album. Nah kalau dulu fisik, ya sekarang albumnya adalah melalui digital. Jadi ya tetap saja berkarya kalau menurut saya, fokus berkarya, membuat karya yang sebaik-baiknya. Ada yang mengatakan bahwa di era digital sekarang ya kita sembarangan aja lah bikin video klip, nggak usah bagus-bagus, cukup kamera sederhana, ya silahkan saja. Tapi masyarakat atau konsumen kan tetap melihat mana karya yang dibuat secara sungguh-sungguh dengan ongkos yang mahal, itu tetap ada bedanya. Ini ada berarti Mas Tanto bahwa seorang pelaku seni ini kemudian memang harus menggenjot seperti itu kualitasnya agar supaya kemudian diterima masyarakat. Karena walaupun ada itu off air gitu atau misalnya bisa rekaman sendiri, tetapi masyarakat juga melihat kualitas. Ini seperti apa? Oh iya, betul itu. Kita ingat dulu pada waktu eranya pertama kali penjualan itu melalui gerai ayam seperti yang Anda sebut tadi, seorang aktris seperti Agnes Monica itu bisa menjual sampai 2 juta kopi ya. Artinya bahwa penikmat atau peminat fisik itu memang masih cukup besar. Nah, tapi sekarang ini kita lihat kan bahwa satu demi satu gerai CD atau toko kaset, toko itu
tutup dengan sendirinya. Nah sekarang ini ya andalan kita dunia industri adalah menjual melalui gerai penjual ayam tersebut, ya kan. Bagi saya ya itu adalah satu alternatif dan itu tidak salah. Apalagi gitu loh ya kan. Nah tapi yang kita tanyakan sekarang ini sejauh mana penjualan fisik itu masih tetap bertahan di tengah kencangnya desakan teknologi penjualan melalui online tersebut. Kita sih sangat berharap bahwa penjualan secara fisik tetap jalan untuk memuaskan kelompok-kelompok konsumen yang senantiasa mencintai dan lebih menyukai seperti saya. Saya lebih suka beli produk fisik sebenarnya kan. Ya tapi karena zaman sekarang sudah seperti itu, ya mau tidak mau kita harus melakukan transformasi juga. Jadi fisik tetap jalan, penjualan tetap online, penjualan online jalan juga. Maka sejahteralah kita. Ya, baik. Baik. Mas Ben, kalau Anda menyikapi tadi, memang musisi ya mau nggak mau hukum alam tadi ya, nggak bisa menolak kehendak alam. Tapi bagaimana mereka akhirnya kemudian bertahan menghadapi era digitalisasi? Ya, sebetulnya Mas Tanto secara tidak langsung sudah menjawab bagaimana kualifikasi itu ada menjadi penting. Jadi kualitas dari karya itu menjadi penting, apalagi kalau mereka memanfaatkan sosial media sebagai media promosi mereka yang gratis ya. Mau tidak mau ya. Mau tidak mau harus ke situ. Jadi nah kalau musisi senior pun juga harus mau nggak mau memanfaatkan sosmed dalam hal ini ya. Saya kira apa yang dilakukan Mas Tonto juga sebagai penikmat dan juga yang ada di industri musik country, itu juga kekuatannya ada di sana. Mas Tonto ada di mana-mana sebetulnya, ada di media televisi, kemudian di media-media yang lain, dan tetap aja Tanto Yahya adalah yang terjun ke musik, ya betul. Dan itu yang satu hal. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting sekarang ini eranya bagaimana pilihan-pilihan terhadap genre musik, kemudian karakter yang kuat itu menjadi sangat penting. Dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah terobosan untuk promosi tadi. Sekarang eranya artis-artis indie. Teman-teman yang independen itu akan menjadi kuat sekali apabila mereka punya karakter yang kuat dan punya komunitas. Tanpa label tapi kemudian memiliki karya yang sangat bagus, itu bisa diterima oleh masyarakat ya. Iya, jadi apa yang dikatakan Mas Tanto tadi tentang fisik harus tetap ada karena itu adalah untuk para kolektor ini kan sebetulnya setia sekali terhadap fisik album. Iya. Dan itu yang menarik kolektor itu. Iya. Mas Venta, ini kita lihat bahwa perlu kreativitas para pelaku seni, kemudian di mana-mana era digital. Lalu mau kemana ini industri rekaman Indonesia? Anda saat ini bergerak di skup yang seperti apa ini setelah adanya era digital ini? Ya, seperti tadi Pak Tanto katakan, memang teman-teman label di anggota asli juga tidak bisa menghindari. Tadinya kita hanya terfokus hanya penjualan CD aja melalui agen, distributor. Tapi sekarang mau nggak mau kita harus mengikuti karena trennya anak-anak sekarang udah bukannya megang CD. Karena kan pangsa pasar kita kan ada umur 15 sampai 30. Ya target kita ada di situ. Kalau mereka udah nggak gaya lagi lah gitu katanya kan. Megang CD ada di handphone lo apa lagu lo gitu. Jadi lihat di smartphone-nya. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti tren dari konsumen kita. Dan tapi seperti yang dikatakan oleh Mas Tanto tadi bahwa harus ada fisiknya, berarti industri akan tetap menyiapkan itu dong gitu? Iya, tapi mungkin terbatas, tidak terlalu banyak gitu. Karena kan sekarang kita toko-toko udah pada tutup ya, yang jual CD mungkin kita lebih ke komunitas atau jual online sekarang kayak di eBay gitu. Jadi kita beli online, udah nggak lewat toko-toko yang fisik lagi gitu. Oke, kita ke Mas Tanto terakhir untuk Anda, Mas Tanto, apa harapan Anda sebagai musisi senior dalam hal ini? Ya, saya senantiasa berharap bahwa kita sebagai pelaku seni tetap harus berkarya. Kita tidak boleh berhenti karena adanya perubahan zaman atau ada perubahan teknologi. Kita anggap bahwa kemajuan teknologi, perubahan zaman itu adalah tantangan yang harus kita jawab, bukan kita tinggalkan. Saya tetap percaya, Nastiti, bahwa fisik itu akan tetap ada. Contoh Amerika. Amerika itu hebat sekali penjualan online-nya. Itu teman saya Venta pasti punya datanya. Tapi penjualan fisik itu tetap jalan, khususnya untuk musik-musik tertentu. Misalnya musik saya ya, musik country. Itu terjualnya itu jumlah fisiknya itu sangat besar karena penikmat-penikmat ini kan tradisional, mereka lebih suka membeli secara fisik. Kemudian penggemar musik-musik klasik,
mereka lebih mencari penjualan secara fisik dalam bentuk CD, bahkan sekarang ini dalam bentuk vinil gitu. Jadi ini tetap ada, tapi betul kata Venta, jumlahnya sangat terbatas. Ya, pangsa pasar musik Mas Tanto ini masih ada harapan ya, seperti itu. Ya, kita harus menyudahi percakapan dengan Mas Tantowi. Mas Tantowi, terima kasih atas waktunya untuk Berita Satu di Lunch Talk. Salam dari Mas Venta sama Mas Benz di sini. Sama-sama. Baik Mas, terima kasih. Ya. Dan Ya. pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita Bye Bye Era Kepingan dengan Mas Ben dan Mas Venta sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.